16/10/21/0008. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan membahas tentang upaya meningkatkan kreativitas melalui Pager Painting untuk anak usia 5-6 tahun di TK Darussalam Muara II. Latar belakang yang dibahas di sini yaitu di mana pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga di mana anak dapat menumbuh kembangkan pengetahuannya, sikap atau perilaku, serta keterampilannya. Program pembelajaran di PAUD pun disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan karena di PAUD memiliki prinsip pembelajaran yaitu bermain sambil belajar. Pembelajaran menggunakan pendekatan baik itu melalui pembelajaran inovatif, kreatif sehingga dapat menyenangkan. Pendidikan anak usia dini juga merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan dan melatih semua aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak. Perkembangan tersebut meliputi aspek perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Semua aspek perkembangan tersebut perlu dilatih agar tercapai perkembangan anak yang optimal, yaitu mengenali potensi anak dalam berbagai hal dapat berdampak baik terhadap perkembangan anak secara keseluruhan, di mana setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Terkadang ada yang anak berkembang di kognitifnya, tapi dia lemah pada aspek yang lain. Di mana telah kita ketahui, anak merupakan mempunyai masa golden age atau masa keemasan dari usia 0 sampai 6 tahun, sehingga anak dapat mengembangkan potensi tersebut dengan sempurna, yaitu dengan cara melakukan stimulasi yang baik. Salah satu cara untuk menstimulasi perkembangan yaitu dengan cara melakukan kegiatan dan melakukan kreativitas. Dengan demikian, anak dapat mengungkapkan semua ide-ide yang ada dalam pikiran yang berasal dari pengalaman maupun dari hasil imajinasinya. Ide tersebut dapat berupa hasil karya seperti menggambar dan melukis dengan jari-jari, biasa disebut dengan Pager Painting. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, kita harus menanamkan kemampuan berpikir pada anak sejak sedini mungkin. Itu beralasan karena kemampuan berpikir kreatif yang sangat penting bagi kehidupan di masa yang akan datang. Anak dapat menyelesaikan masalah secara kreatif baik dalam urusan sehari-harinya, misalnya dalam lingkungan sekolah maupun lingkungannya, keluarganya, serta dapat mengambil keputusan walaupun hanya dalam hal yang sederhana. Oleh karena itu, maka yang melatari dari pembahasan ini yaitu berupaya untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan Pager Painting, di mana banyak sekali manfaat dari Pager Painting ini, yaitu untuk anak, yaitu sebagai media mencurahkan perasaan dan lain sebagainya. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas melalui kegiatan Pager Painting pada anak usia 5-6 tahun di TK Darussalam Muara II. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan ilmu dan informasi mengenai upaya meningkatkan kreativitas melalui kegiatan Pager Painting untuk anak usia 5-6 tahun di TK Darussalam Muara II. Serta manfaat dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, yaitu sebagai pengembangan serta memperoleh pengalaman dan pemberian pengetahuan tentang upaya meningkatkan kreativitas melalui kegiatan Pager Painting anak usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu bagi guru, sebagai bahan masukan dan arahan dalam memberikan dan mengembangkan kreativitas melalui kegiatan pengembangan untuk anak. Yang ketiga yaitu untuk peserta didik. Di penelitian ini bagi anak yaitu untuk mengembangkan potensi dengan cara melakukan kegiatan Pager Painting untuk anak. Dimana sebelum itu kita harus mengetahui apa itu anak usia dini, kreativitas, dan Pager Painting. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun, dan anak usia dini merupakan individu yang berbeda dan mempunyai
keunikan dan memiliki karakteristik tersendiri yang sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa keemasan, berperan penting untuk bertugas perkembangan selanjutnya. Awal kehidupan anak merupakan masa penting dalam rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini memiliki karakteristik seperti anak bersifat egosentris, rasa ingin tahu, bersifat unik, berimajinasi dan berfantasi, serta memiliki daya konsentrasi yang pendek. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi anak yaitu dengan melakukan kreativitas, di mana kreativitas merupakan kemampuan seseorang anak untuk menghasilkan dan melahirkan sesuatu yang baru atau produk-produk yang baru serta gagasan-gagasan yang baru maupun karya-karya yang baru yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak dengan caranya sendiri. Untuk mengembangkan kreativitas anak yang optimal, perlu diketahui beberapa aspek kreativitas yang dapat menjadi acuan penyusunan indikator. Untuk mengatur kreativitas anak dan kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang mana dapat melahirkan gagasan, proses, metode, dan produk yang baru, efektif, yang bersifat imajinatif, dan diferensia yang berdaya guna dalam bentuk sidang atau pemecahan masalah. Anak yang kreatif memiliki keterampilan berpikir yang lancar, keterampilan berpikir yang luas, keterampilan memperinci atau elaborasi, dan keterampilan berpikir atau orasinil, serta keterampilan dalam menilai atau mengevaluasi. Dalam kegiatan kreativitas terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan kreativitas anak usia dini yaitu waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, serta sarana lingkungan yang merangsang hubungan orang tua dan anak yang positif, serta cara pendidik dan kesempatan anak untuk memperoleh pengetahuan. Serta faktor penghambat yaitu pengembangan kreativitas anak untuk anak usia dini yaitu evaluasi, hadiah, persaingan, dan lingkungan yang membatasi. Serta manfaat dari kegiatan kreativitas dalam kehidupan anak yaitu anak merelaksasikan perwujudan diri untuk memecahkan suatu masalah, untuk memuaskan diri, dan untuk meningkatkan kesenangan hidupnya. Adapun kegiatan Fajr Painting yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu melukis dengan jari-jari. Fajr Painting ini muncul pada tahun 1931 di mana teknik melukis dengan jari ini diperkenalkan oleh Urt Fashion-Shaw, seorang seniman sekaligus tokoh pendidikan dari Amerika Serikat, di mana Fajr Painting merupakan suatu kegiatan dan teknik melukis menggunakan jari-jari tangan untuk mengembangkan motorik halus, imajinasi, dan melatih otot-otot jari-jari serta mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh anak. Manfaat dari kegiatan Fajr Painting ini yaitu banyak sekali, yaitu pertama, sebagai media untuk mencurahkan perasaan, kedua, sebagai cerita, yang ketiga, sebagai alat bermain, yang keempat, untuk melatih kegiatan, yang kelima, untuk melatih pola pikir yang komprehensif atau menyeluruh, yang keenam, yaitu melatih keseimbangan, yang ketujuh, untuk melatih kreativitas dan mengembangkan rasa setia kawan yang tinggi serta koordinasi antara mata dan tangan, yang kedelapan, yaitu untuk meluruskan jari-jari, yang kesembilan, untuk melatih motorik halus pada anak. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Tempat penelitian yaitu di TK Darussalam Muara II, Kabupaten Ogun Selatan. Adapun alasan dalam pemilihan tempat ini dikarenakan peneliti yang pertama tempat terjangkau dan sudah mendapatkan komunikasi informasi
dengan pihak sekolah sehingga dapat izin secara informal. Dan yang ketiga yaitu salah satunya sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang sudah lama berdiri di Muara II. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yang penelitian kualitatif atau naturalistik, karena ada kondisi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami subjek penelitian secara mendalam dan bersifat interpretatif. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan di TK Darussalam di Muara II bahwa pengembangan kreativitas melalui kegiatan Fajar Painting untuk anak usia 5-6 tahun di TK Darussalam yaitu pertama, guru bersama anak menunjukkan alat dan bahan. Pada saat di kelas, guru yang bernama Ibu Nina Oktarina terlebih dahulu menunjukkan alat dan bahan, karena dengan itu guru dapat melakukan kegiatan tanya jawab tentang kegiatan dan bahan yang digunakan. Yang kedua, yaitu setelah itu guru memperagakan cara membuat adonan kegiatan Fajar Painting anak dan memperhatikannya. Yang ketiga, cara membentuk kelompok kecil. Guru membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 anak yang bertujuan untuk agar anak lebih tertarik dan kegiatan terpenting yang akan dilakukan dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Yang keempat, guru tidak memberikan kebebasan pada anak untuk mengambil adonan sesuai keinginannya, dikarenakan guru khawatir jika adonan tersebut tidak rata dibagikan ke kelompok yang lain. Yang kelima, setelah itu guru membagikan kertas kosong, diharapkan agar anak melakukan kegiatan penting agar anak dapat menuangkan imajinasi di kertas kosong namun dengan arahan guru. Yang keenam, guru mengajak anak mencampurkan warna yang diharapkan anak dapat mengetahui untuk menambah wawasan anak serta dapat mengembangkan imajinasi anak. Dalam hal wawancara dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil, yaitu dalam melakukan kegiatan Fajar Painting, anak merasa sangat antusias dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru dengan menuangkan adonan sendiri dan bereksperimen tentang warna, di mana anak-anak yang belum bisa menceritakan apa yang sedang dia lukis. Dalam pengembangan kreativitas, bagian penting terdapat beberapa kategori. Yang pertama yaitu berkembang sangat baik, mulai berkembang sesuai harapan, dan belum berkembang. Dalam kegiatan Fajar Painting, yaitu upaya ini sangat berjalan dengan baik karena dapat mengembangkan kognitif pada anak dan dapat mengembangkan kreativitas pada anak. Itulah pembahasan mengenai meningkatkan kreativitas melalui kegiatan Fajar Painting untuk anak usia 5-6 tahun di TK Darussalam Muara II.